memastikan bahwa Perdes atau SKKDes itu bisa memastikan jaminan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang sama, informasi yang sama, dan kesempatan pendidikan yang sama juga. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Kita akan melihat capaian untuk yang kelima, ya, SDGs Desa Tujuan Kelima, keterlibatan perempuan. Sampai saat ini masih saja ada kritik kenapa hanya perempuan tidak mencakup laki-laki, kenapa perempuan tidak mencakup gender. Jadi seandainya kita tulis gender, itu juga akan ada kritik kenapa gender, kenapa tidak fokus pada perempuan. Jadi perlu disampaikan sekali lagi bahwa memang pernyataan bertujuan di dalam SDG desa ini hasil dari berbagai diskusi dan kemudian berbagai usulan berkaitan dengan SDGs desa nomor 5. Jadi SDGs desa nomor 5 kalau kita lihat ini di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waro, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini SDGs desa yang nomor 5 itu nilainya 30,27. Kita yakin pada 5.1 ini bagian yang bulan Januari ini sudah harus demikian, yaitu berbagai regulasi bukan oleh SDGs desa. Jadi berbagai regulasi desa yang memang dibutuhkan oleh SDGs desa. Ini contohnya di SDGs desa nomor 5 itu ada 2 regulasi desa yang perlu ada. 2 regulasi desa yang perlu ada, yaitu peraturan desa atau SK Kepala Desa yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan. Jadi ini indikator-indikatornya sebetulnya mudah, bahwa ada regulasi yang memastikan bahwa pemberdayaan kepada perempuan itu memperoleh peluang di desa. Tidak mesti diambil oleh perempuan desa, tapi kalau mereka membutuhkan, maka desa wajib mengadakan. Misalnya seperti itu. Satu regulasi yang membuat seperti itu. Dan itu tidak berdasarkan hasil analisis APBDes. Itu bukan sesuatu yang sulit. Membangun jembatan itu sulit karena di samping butuh keterampilan, ya, juga butuh dana yang sangat besar. Jadi kalau itu seringkali dana desa program pemberdayaan itu hampir rupiahnya itu tidak besar. Kalau berbentuk pelatihan bahkan lebih kecil lagi nilai rupiahnya. Jadi artinya pemberdayaan itu bukan sesuatu yang sulit. Mungkin kesulitan utamanya berkaitan dengan sudut pandang tentang pemberdayaan perempuan. Apakah perempuan perlu diberdayakan? Apakah ini tidak menyalahi adat dan agama dan sebagainya? Sepertinya seperti itu yang sering terjadi di desa. Tapi yang perlu kita lihat bahwa salah satu cara memandangnya adalah apakah sesuatu itu kodrat antara laki-laki dan perempuan, ataukah sesuatu itu sebetulnya hasil belajar. Cara melihatnya sebetulnya mudah. Seandainya perempuan melakukan hal yang sama,
atau laki-laki melakukan hal yang sama, itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau salah satu sudah pasti tidak lakukan, maka itu sudah pasti kodrat kegiatan menyusui anak itu bisa dilakukan oleh laki-laki dengan membuat susu formula dan sebagainya. Mengasuh anak ternyata laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan. Mengandung tentu saja laki-laki nggak bisa. Kemudian hal-hal yang lain, memasak, mencuci piring dan sebagainya, selama itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, maka itu pasti adalah hasil dari pelatihan atau hasil dari sosialisasi. Nah, yang seperti itulah yang menjadi aspek-aspek pemberdayaan. Jadi yang semua yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan perempuan. Yang bisa dilakukan perempuan bisa dilakukan laki-laki. Yang nurture atau bukan nature tapi nurture yang merupakan hasil dari sosialisasi. Nah, Perdes SKKDes itu ini yang akan dimunculkan template-nya atau contohnya dari Kementerian Desa seperti itu, sehingga memudahkan bagi desa untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Tapi sudah ada contohnya, tinggal tidak sesuai dengan kondisi-kondisi lokal, yaitu yang menjamin perempuan mendapatkan pelayanan informasi dan pendidikan. Jadi memastikan bahwa Perdes atau SKKDes itu bisa memastikan jaminan bahwa perempuan mendapatkan pelayanan yang sama, informasi yang sama, dan kesempatan pendidikan yang sama juga. Jadi ini dua regulasi berkaitan dengan SDGs Desa nomor 5 yang perlu disusun di desa. Jadi karena sebetulnya beberapa hal perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi status sosial itu kajian sejak tahun 70-an di Indonesia. Untuk masyarakat adat itu lazimnya perempuan memperoleh peluang, ya, memperoleh ruang yang relatif besar, bahkan bisa hampir sama atau lebih besar daripada laki-laki. Kemudian golongan bawah dan golongan menengah di desa perempuan itu lebih besar atau posisinya seperti itu. Jadi memang kalau kita menguatkan SDGs desa yang kelima, keterlibatan perempuan desa, ini secara umum akan menguatkan para perempuan, terutama golongan bawah dan golongan menengah, serta para perempuan yang ada di desa-desa adat atau lembaga-lembaga adat yang kuat. Gitu. Jadi seperti itu contohnya. Ya. Sebelum kemudian sekarang berubah, kartu keluarga itu khusus untuk masyarakat adat misalnya. Itu selalu kepala keluarganya adalah perempuan. Dihitung sebagai kepala keluarga perempuan. Meskipun ini karena ada bias ya, karena ada bias sebetulnya bias purba itu. Di masa purba seringkali tidak siapa ayahnya tapi diketahui siapa ibunya, karena jelas siapa yang melahirkan. Sehingga berbagai warisan itu disalurkan melalui garis ibu. Itu yang kemudian di dalam KK sebelum sekarang diperbarui oleh Pak Zudan itu karena adat, perkawinan adat pada waktu itu tidak diakui sebagai perkawinan negara, maka yang menjadi kepala keluarga pasti perempuan. Dan suaminya, suami secara adat di dalam KK yang lama, bukan KK yang baru ya,
itu menjadi orang luar. Jadi orang luar yang nempel ke kakak itu. Sama seperti kalau kita kos, kemudian kita menjadi orang luar yang nempel ke kakak dari bapak atau ibu kos. Jadi untuk menunjukkan kepada kita bahwa lazimnya di masyarakat adat, terutama yang masih kuat, itu memang perempuan mendapatkan posisi yang secara sosiologis menguatkan, terutama perempuan lapisan bawah, menengah, dan perempuan-perempuan adat. Kemudian 5.3, prevalensi itu nama lain dari persentase. Ini lebih banyak digunakan untuk bidang kesehatan. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan tidak ada, ya, atau mencapai 0%. Jadi tujuannya adalah supaya prevalensi atau kasus kekerasan kepada anak perempuan itu mencapai 0%. Kemudian media, kenapa prevalensi kekerasan anak perempuan mencapai 0%? Ya, kita sama-sama tahu sebetulnya ini semua kasus kekerasan kepada anak, kepada orang yang lebih tua, kepada perempuan, itu akan masuk juga di dalam SDG Desa nomor 16, Desa Damai Berkeadilan. Tapi khusus SDG Desa nomor 5 ya, itu adalah khusus untuk anak perempuan. Jadi anak perempuan yang ada di desa itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh mendapatkan kekerasan. Baik kekerasan itu sifatnya kekerasan fisik maupun sifatnya kekerasan verbal. Kalau kita lihat surveinya BPS, itu masih banyak, sekitar 7 dari 10 anak-anak perempuan di desa itu mengalami kekerasan. Dan kekerasan yang utama adalah kekerasan yang sifatnya fisik. Sementara kalau di kota, anak-anak perempuan mengalami kekerasan terutama yang sifatnya itu non fisik, ya. Kekerasan verbal seperti itu. Jadi memang di sini kasus kekerasan kepada anak perempuan itu nanti akan mulai kelihatan berapa jumlahnya seperti di Indonesia. Apakah sama dengan survei BPS ataukah akan berbeda? Nanti akan segera kelihatan. Dan harapannya memang tidak ada kekerasan sama sekali kepada anak-anak. Kita ketahui bahwa hal-hal yang sifatnya ekstrim, termasuk di dalamnya kekerasan, itu akan mempengaruhi secara psikis sampai dewasa. Jadi membuat hal-hal yang ekstrim ini tidak muncul di desa. Itu harapannya memastikan bahwa kemungkinan anak-anak perempuan desa kira-kira 5-10 tahun lagi lebih kreatif itu bisa muncul. Kemudian 5.5 di desa ini kalau kita lihat ada senjang, ada 5.4 yang tidak muncul, itu artinya datanya tidak tersedia di desa. Jadi perlu dicek apakah seluruh pendataan SDG desa itu sudah terisi penuh kuesionernya atau masih ada yang bolong. Kalau masih ada yang bolong, maka kalau bolongnya itu konsisten seluruh warga, seluruh keluarga di desa, maka akhirnya nomor itu kemudian terlewati. Jadi kalau nomor terlewati itu peluang pengetahuan desa terhadap kondisi desanya sendiri itu menjadi ada yang berkurang. Ya. Jadi makanya penting untuk mengisi kuesioner secara lengkap. 5.5 menyebutkan median usia kawin pertama perempuan itu di atas 18 tahun. Median usia kawin pertama perempuan di atas 18 tahun. Ini di dalam SDG desa ada pertanyaan apakah menikah atau tidak, dan ketika menikah itu pada umur berapa pernikahan pertama.
Kemudian APK, ini ada APK untuk perempuan dari SD, SMP, SMK, SMA ya. Kalau kita lihat di sini posisinya masih di angka 45,73. Nah, di situ terlihat bahwa ternyata masih ada anak perempuan di desa yang belum sekolah ya. Masih ada anak perempuan di desa yang belum sekolah sampai SMA. Kemudian persentase jumlah perempuan di BPD itu minimal 30%. Ini baru tercapai 18,52. Kemudian persentase perempuan yang menghadiri Musdes itu di situ disebut bahwa 47,62 yang menghadiri Musdes. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih kondisinya ya, kondisinya yang sebenarnya di desa, itu bisa dilihat untuk masing-masing desa bagaimana kondisinya. Jadi sebetulnya untuk regulasi berkaitan dengan gender itu kan satu regulasi ya. Sudah selesai itu tugas. Kemudian regulasi terkait dengan jaminan supaya perempuan memperoleh informasi layanan yang sederajat, itu kan cukup satu regulasi. Jadi target di 2031 saat ini belum ada. Kalau tahun depan, tahun ini ya 2022 sudah bisa dirumuskan perdes ini, sudah beres. Kemudian berapa jumlah yang mengalami kekerasan kejahatan asusila, jadi sudah sesuai dengan target. Kemudian supaya kawin pertama diatanya, sehingga munculnya di sini adalah tahun pertamanya itu 0, kemudian sampai kemudian tahun terakhirnya minimal harus 19 tahun ya. Jadi ini karena belum terisi tadi, kita lihat seperti itu. Berapa APK anak perempuan? Jumlah anak perempuan usia SMA itu 398. Usia SMA itu berarti usianya antara 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun ya. Jadi usia 16, 17, 18 tahun itu disebut di situ 398. Yang sekolah SMA di usia SMA itu baru 2 anak. Sehingga ini masih butuh proses yang panjang. Jadi kita segera tahu kalau melihat senjangnya sangat tinggi, itu bisa menjadi prioritas untuk pembangunan desa di desa ini, Kedungrejo contohnya. Yang di sini artinya adalah sebetulnya memastikan beasiswa diberikan kepada anak SMA. Plus sesuai dengan pelajaran dari PKH, yaitu ketika beasiswa diberikan kepada anak, itu juga perlu ada penghasilan yang bisa meningkat bagi keluarganya, sehingga beasiswa itu tidak dianggap kurang. Karena selama ini kalau beasiswa itu hanya berupa
SPP yang dibiayai seperti itu. Dan anak tetap tidak butuhkan anggaran kebutuhan untuk di SMA, itu kebutuhannya di samping kebutuhan minimal seperti sepatu, kemudian buku yang setahun sekali gitu, juga ada kebutuhan sehari-hari yang perlu dipikirkan. Kemudian persentase perempuan di BPD, jadi anggota BPD perempuan yang minimal 30 itu diharapkan ada 5 orang. Saat ini baru 1 orang yang menjadi anggota BPD dan perempuan. Jadi masih dibutuhkan supaya lebih dari 30% itu menuju sampai 5 anggota BPD perempuan. Kemudian, nah ini yang sepertinya juga ada kesalahan dalam data atau penghitungan yang dikoreksi pada pagi hari ini, yaitu persentase perempuan hadir pada Musdes. Berapa sebetulnya yang hadir dalam Musdes dan berapa yang jumlah perempuan yang harus hadir di dalamnya. Jadi ini data-data pada level desa yang diisi rendah itu akan menghasilkan berbagai konsekuensi berupa pengolahan, penghitungan yang rendah juga. Tapi data yang sifatnya seperti ini, data yang sifatnya individu atau warga, itu seringkali relatif bisa tepat gitu. Karena memang di sini jumlahnya sangat banyak gitu. Kemudian berbagai hal yang lain. Jadi ada beberapa pertanyaan. Bisa diketahui pernikahan anak atau pernikahan anak usia dini? Ya, ada. Ya. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa ini semua angka-angka data existing itu sebentar lagi bisa diklik oleh desa. Dan kemudian desa mengetahui rincian siapa itu. Atau kalau datanya itu merujuk kepada RT yang mana? Tadi kemarin misalnya ketika mengaisa nomor 2, ketika dipastikan ini keberadaan pertanian pangan, ini kan T. Nanti ketika dituliskan berapa yang ada, apa yang kurang, maka itu yang harus diperbaiki ya, RT mana itu akan muncul ketika diklik data existing. Sehingga dengan demikian akan memudahkan desa ketika ingin melakukan kegiatan kepada siapa. Jadi kemarin ada 2 alternatif, langsung diklik di sini, tapi itu mungkin tidak enak dipandang mata begitu. Atau nanti ada tambahan 1 sub menu lagi berkaitan dengan capaian SDG desa, yaitu by name by address-nya. Kalau ada orang miskin itu berapa, kalau tadi misalnya anak perempuan yang harus sekolah SMA itu berapa, termasuk yang disampaikan oleh Gus Halim, ketika ada anak sudah telanjur menikah di bawah 18 tahun atau pernikahan anak usia dini, itu kemudian apa yang harus dilakukan oleh desa ya. Jadi daftar anak, daftar ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda, konsep muda di dalam BPS itu
yang kemudian dipakai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah usia sampai di bawah 30 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu usia di bawah 30 tahun dan pernah menikah di bawah 18 tahun pernikahan pertamanya, itu dicek bagaimana perkembangan ibu itu dan perkembangan anaknya. Karena secara dari kajian ilmiah itu disebutkan bahwa pernikahan usia dini bisa mempengaruhi psikis dan kemudian perkembangan anak. Apapun hasil penelitian, yang penting substansinya adalah di desa, perkembangan ibu dan perkembangan anak tersebut tidak terganggu dengan dengan pernah menikah pada usia dini. Jadi semua hal yang berkaitan dengan hasil-hasil ya, seperti ini, berapa keluarga yang masih jauh dari ini, kalau lihat ini kan berarti siapa sih 6 keluarga yang masih sulit mengakses SD seperti itu. Nah, kiranya seperti itu, Gus. Ya, jadi memang tidak terlalu banyak hasilnya, tapi kalau untuk level nasional tentunya nanti akan semakin banyak begitu hasil-hasil dari SDG desanya, Gus.